na na na. Dengan menenteng keranjang di tangan, langkah kakinya mengayun cepat menyeruak di antara keramaian kota. Pasar Kota Rembang merupakan tempat tujuannya pagi ini. Pasar tradisional terbesar di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah inilah Suminten biasa berbelanja aneka makanan ringan setiap 1 minggu sekali. Beragam jenis jajanan ini nantinya akan ia jual kembali di warung kecil-kecilan miliknya. Pinten ya? Hah? Pinten? Wes. Pun. Habisnya selawe 400. 25 400. Uangnya 50. 24 600. Laris ya, semoga laris. Minten laris ya. Hati-hati lo ya. Usai berbelanja camilan, wanita 54 tahun ini pun segera bergegas pulang. Demi menghemat ongkos, Suminten rela berjalan kaki sejauh 4 km menuju rumahnya di Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang. Sesampainya di rumah, Suminten pun segera menata barang-barang belanjaannya pada kawat pajangan yang terbentang di antara dinding kayu sebagai tempat memajang dagangannya. Meski hanya kecil-kecilan, warung sederhana yang ia bangun di depan rumahnya ini merupakan ladang rezeki bagi Suminten. Tumbas apa? Keuntungan bersih yang ia peroleh memang tak seberapa, hanya berkisar 5 hingga 10 ribu rupiah saja setiap harinya. Namun hasil usahanya ini tetap lumayan baginya untuk menambah pemasukan. Rentengan iku oleh bati 100 rupiah. Kadang ya ora nang tuku. Dibayar iku bang titil iku 5.000, kadang ya ora bayar. Untuk penghasilan utamanya, Suminten mengandalkan hidup dari hasil penjualan gerabah gentong yang ia buat sendiri bersama sang suami. Di usia yang sudah melebihi setengah abad, kehidupan Suminten memang terasa sepi. Biduk rumah tangga yang ia arungi bersama Kasmir sang suami selama 36 tahun tak kunjung mendapat keturunan. Pengen di anak terus iso gendong bocah, terus anake iso sekolah, aku sing iku sing nutupno kepengin di anak iku. Setiap pagi, kambing-kambing miliknya ini memang sengaja ia biarkan bebas mencari rerumputan di tanah lapang dekat rumahnya. Saat matahari sudah agak meninggi, barulah hewan-hewan ternak ini ia bawa pulang. Kesempatan ini juga biasa ia manfaatkan untuk mencari ranting-ranting kering sebagai bahan bakar memasak di rumah. Dua ekor kambing ini merupakan upah kerja Kasmir suaminya saat mengangon kambing milik sang majikan. Hanya inilah satu-satunya harta berharga yang mereka miliki sebagai tabungan masa depan. Marah juga lemah. Ya, hati-hati ya. Berbekal cangkul dan ember plastik dan tanpa beralas kaki, Kasmir suami Suminten bergegas meninggalkan rumah. Tempat pemakaman umum Kabongan yang berjarak 2 km dari rumahnya inilah tempat Kasmir biasa mencari tanah lempung atau yang dikenal juga dengan sebutan tanah liat. Tepat di tengah areal pemakaman, ia pun mulai bekerja. Tanah lempung yang telah mengeras dicangkul sedikit demi sedikit, lalu dikumpulkan ke dalam ember. Sebagian besar kawasan di Kecamatan Rembang memang diberkahi dengan kandungan tanah lempung yang mengandung sedikit pasir halus.
Hal inilah yang lantas dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk membuat kerajinan gerabah. Di umet-umet no, tidak, di palu, teplok-teplok, iku mang di pepe terus diobong, tigang dino. Setelah penuh terisi lempung, Kasmir pun langsung memanggul embernya di bahu dan bergegas pulang. Gimana? Mengawali proses pembuatan gerabah, terlebih dahulu tanah lempung dibersihkan dari kerikil dan bebatuan. Hal ini bertujuan agar adonan tanah lempung yang dihasilkan nantinya menjadi halus dan mudah untuk dibentuk. Selain tanah lempung, bahan baku pembuatan gerabah berikutnya adalah pasir. Pasir yang dibutuhkan adalah butiran pasir yang halus hasil pengayakan. Pasir berguna sebagai penambah daya lekat pada adonan tanah lempung. Selanjutnya, pasir hasil ayakan dicampur tanah lempung dengan perbandingan 1:1. Jika takarannya kurang pas, maka gerabah yang dihasilkan biasanya akan mudah pecah. Agar tercampur lebih merata, tanah dan pasir lalu diinjak-injak sambil sesekali diberi air secukupnya. Proses pencampuran ini dilakukan selama 10 hingga 15 menit, sampai tanah dan pasir berubah menjadi adonan yang halus dan kalis. Adonan tanah lempung kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, yang ukurannya disesuaikan dengan bagian gentong yang akan dibuat. Di Desa Kabongan Kidul, proses pembuatan gerabah memang masih mengandalkan alat putar tradisional yang terbuat dari batang pohon besar dan digerakkan oleh kaki. Mula-mula, adonan tanah liat diletakkan di atas alat putar sambil dipukul-pukul, lalu ditekan-tekan hingga membentuk tabung kecil. Meski terlihat sederhana, namun pembuatan gerabah ini memerlukan ketelitian dan keterampilan dari si pengrajin. Kaki dan tangan pun harus bergerak seirama. Untuk membentuk gerabah, Suminten pun masih menggunakan teknik pilin. Segumpal tanah liat dipilin memanjang, lalu ditempelkan melingkar berulang-ulang sambil ditekan-tekan dengan tangan hingga mencapai ketinggian yang diinginkan. Sesekali, Suminten mencelupkan kain kecil ke dalam air, lalu ditempelkan pada adonan yang berputar. Hal ini bertujuan untuk melembutkan adonan yang mulai mengeras, sehingga tetap mudah dibentuk. Di daerah tempat tinggalnya, Suminten memang terkenal mahir membuat gerabah berkualitas, khususnya gentong alias tempayan penyimpanan air. Setelah terbentuk, bagian atas gentong ini kemudian dijemur di panas matahari. Kini, ia pun melanjutkan membuat bagian bawah gentong. Proses pengerjaannya memang hampir sama. Hanya saja pada bagian ini, Suminten harus lebih hati-hati. Karena semakin besar bentuk gerabah yang akan dibuat, maka semakin besar juga resiko kegagalannya. Jika tidak diteliti, tanah akan mudah pecah dan bocor. Bila sudah jadi, bagian bawah gentong ini juga kemudian dijemur selama 1 hari hingga setengah mengering. Setelah kedua bagian gentong mulai mengering, Suminten pun langsung mengerjakan bagian kepala gentong. Mula-mula bagian bawahnya dikupas hingga berlubang. Lubang ini berguna untuk mempermudah Suminten memukul sisi gentong yang akan dibentuk. Untuk pembuatan gentong yang besar dilakukan dengan alat pemukul dari kayu dan landasan berupa batu bulat yang permukaannya rata. Batu ini digunakan sebagai penahan pukulan kayu hingga membentuk dinding gentong menjadi rata.
Dengan demikian, tekstur lapisan tanah pada gerabah jadi lebih padat dan kuat. Proses selanjutnya adalah menggabungkan kedua bagian gentong. Namun sebelumnya, tanah di bagian dasar gentong harus terlebih dahulu dirapikan dan diratakan, agar pemadatan tanah pada kedua bagian gentong nantinya akan menjadi rata. Setelah benar-benar rata secara keseluruhan, barulah kedua bagian gentong digabung menjadi satu. Setiap sambungan tanah kemudian diratakan lagi dengan dipukul kayu dan batu. Jika ada bagian yang berlubang, ditambal dengan gumpalan tanah sedikit demi sedikit, lalu dirapikan kembali dengan dipukul. Setelah rapi dan membentuk gentong besar, sisi atasnya kemudian ditambahkan pilinan-pilinan kecil tanah liat yang dilekatkan pada bagian sambungan. Dalam 1 minggu, Suminten biasanya mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 buah gentong. Selanjutnya, gentong kembali dijemur hingga benar-benar kering. Agar teksturnya menjadi padat, keras, dan kuat, gentong kemudian dibakar pada suhu tinggi dengan teknik tungku ladang terbuka. Karena membutuhkan banyak tenaga, proses pembakaran ini biasanya dilakukan bersama-sama dengan para pengrajin gerabah lainnya setiap seminggu sekali. Setelah ditumpuk menjadi satu, gerabah lalu ditutup dengan jerami dan ranting-ranting kayu, lalu dibakar selama 1 jam penuh. Satu jam sudah berlalu, gentong yang terpanggang kini sudah memerah. Itu artinya gentong siap untuk diangkat. Masing-masing gentong kemudian diketuk-ketuk dengan jari. Semakin nyaring bunyi ketukannya, maka akan semakin bagus kualitas gentongnya. Proses pembuatan gentong belum berakhir. Agar dapat menampung air dengan sempurna tanpa ada kebocoran, gentong masih harus dilapisi lagi dengan semen. Proses ini biasanya dilakukan oleh Kasmir. Bubuk semen diberi sedikit air, lalu diaduk dengan tangan hingga tercampur merata. Adonan semen cair ini kemudian dioleskan pada seluruh permukaan gentong dan dijemur hingga mengering sempurna. Karena hanya mengandalkan panas matahari, para pengrajin gerabah seperti Kasmir dan Suminten memang kerap terkendala cuaca. Apalagi dalam pembuatannya, gerabah memang membutuhkan banyak proses penjemuran. Mak, budal mak. Iya, hati-hati ya. Sebagai kepala rumah tangga, Kasmir paham betul. Ekonomi keluarganya adalah sebuah tanggung jawab yang wajib ia penuhi seumur hidupnya. Teriakan inilah yang menjadi ciri khas Kasmir saat berjualan. Gentong-gentong ini biasa ia jajakan berkeliling ke sejumlah perkampungan dan desa yang jauh dari tempat tinggalnya. Ini Pak, ini Pak. Piro Pak, genuke Pak? 40. Kok 40 kok Pak? Mahal men. Oh gak entuk. Selawe. 35. Alah selawe ae ya. Iya entuk. Ya wes, selawe. Kasmir bersyukur. Hari ini 1 buah gentongnya telah laku terjual. Ini ya Pak nggih. Selawe aku. Beban berat yang ia pikul bisa sedikit berkurang. Ia pun kembali melangkahkan kakinya dengan harapan akan segera bertemu pelanggan berikutnya. Menjajakan gerabah gentong dengan berkeliling seperti ini memang bukan hal mudah.
Beban yang ia pikul ini beratnya mencapai lebih dari 60 kilogram. Ia pun kerap terkendala cuaca. Tidak hanya itu, semakin hari jumlah pelanggannya juga terus berkurang karena banyak yang sudah beralih pada gentong plastik buatan pabrik yang lebih praktis. Selama hampir 40 tahun lamanya, rumah gubuk berdinding kayu inilah tempat Suminten tinggal. Tanah tempat rumah ini berdiri adalah milik Rohima, adik kandung Suminten, yang dipinjamkan pada dirinya. Bersama Mukni, sang ibu, lahan seluas 60 meter persegi ini ia bangun dengan kayu-kayu seadanya. Assalamualaikum. Salam. Ini mangan ini. Hampir setiap sore, Rohima, adik Suminten, datang berkunjung, membawakan sepiring nasi dan semangkuk sayur untuk Mukni, sang ibu. Adiknya inilah yang selalu membantu Suminten untuk mengurus Mukni di usianya yang sudah semakin senja. Saat ini, memang hanya Rohimalah satu-satunya saudara kandung Suminten yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Sementara beberapa saudaranya yang lain sudah tinggal jauh di luar Rembang. Ya karena kasihan aja sama saudara saya, karena saudara saya kan nggak punya. Yang ngoten iku, wong kerjane ngoten iku sadian garing-garingan, nggih mboten pajeng. Terus sing lanang mboten nyambut damel. Nyambut damel niku sadian genuk. Lah genuk sakniki nggih mboten pajeng, kala-kali gentong plastik. Sakniki nggih nganggur, keadaan nganggur. Bagi Suminten, mengurus ibu yang sudah lanjut usia tak pernah menjadi beban. Bahkan saat sang suami pergi berjualan gentong selama berhari-hari, kehadiran Mukni dan Rohimah inilah yang justru menjadi penyemarak hari-harinya. Suminten juga bersyukur, meski usia sudah mencapai 84 tahun, ibunya ini masih diberi kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Sebagai seorang istri, ia juga tak putus memanjatkan untayan doa agar suaminya tercinta diberi keberkahan dalam mencari rezeki dan bisa segera pulang dengan selamat. Aku kepengen iku kaya wong-wong iku, Bu, aku terus ndoto ae ngono, Bu. Duwe TV, ndelok marek-marek, Bu, aku iku ndelok dulurku iku, Bu.